Balik lagi di channel kita, channel paling ngocol bahas pinjol. Well, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bisa mencapai kesuksesan yang diinginkan. Ya, well, kita akan kembali membahas pinjol dari A sampai Z-nya. Kali ini kita mau ngebahas mengenai bagaimana sih caranya menghadapi DC atau menerima telepon dari DC. Banyak dari teman-teman gue di luar sana yang bagaimana caranya menghadapi DC atau debt collector atau desk collector, ya. Jadi masih banyak yang mencari-cari, masih ada yang ketakutan, masih ada yang seperti menjawab WhatsApp-nya kayak atasan sama bawahan, seolah-olahnya DC-nya itu adalah atasan kita, berbaik-baik sama DC-nya. Well man, nggak penting banget sih lu baik-baik sama DC. Lu bilang apa adanya aja. Kalau misalnya lagi nggak punya duit, ya udah bilang aja saya nggak punya duit, mau apa gitu. Kesannya sih kayak menantang, tapi lu di situ menunjukkan bahwa lu punya keberanian dalam menghadapi si DC tersebut atau desk call, ya. Kalau untuk desk call itu tidak akan datang ke rumah, hanya telepon desk call. Kata-katanya desk call, meja telepon. Apa dulu dong, atuh. Ya, dia nggak akan bisa datang ke rumah. Datang ke rumah itu adalah field collector, ya, FC. Bedanya seperti itu. Jadi kalau menurut gua, jawab DC itu desk collector, dijawab apa adanya aja sesuai dengan keadaan lu, ya. Misalnya lu lagi nggak ada duit, ya, butuh keringanan, ya, saat ini lagi sulit, ya, lagi apalah yang menyebabkan lu bisa gagal bayar. Jadi bisa apa aja lu sebutin sesuai dengan keadaan lu sekarang. Biasain belajar jujur kepada desk call, dalam artian menyebutkan, mendeskripsikan keadaan lu yang sekarang ini, ya. Kalau dia menjawabnya aneh-aneh, ya misalnya saya kena usul PHK, ya, terus dia minta bukti surat PHK aja, dia minta surat bukti PHK aja, ya kasih aja. Terus minta keterangan dari RT RW bahwa tidak mampu, ya kasih aja. Ya kalau keterangan tidak mampu kan itu bisa ditulis tangan, surat pernyataan lu, ya. Surat pernyataan biasanya cuma ditulis tangan, tanda tangan lu di atas materai. Nggak usah takut lagi merasa deg-degan, berdebar jantungnya saat. Jadi apa yang harus dirisaukan lagi? Ya kalau memang bicaranya apa adanya, ya apa adanya. Kecuali kalau memang lu ada unsur nipunya, disengajain, akan mengintimidasi, mengancam, ya. Apapun itu ceritanya tentang bagaimana caranya saya tagihan dari elu, gitu. Jadi inti konteksnya itu hanya gimana caranya lu menagih sebelum jatuh tempo. DC itu kan ada tempo-temponya setiap DC, ya. Ada yang terlambatan 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau 3 bulan biasanya itu field collector, ya, yang sudah merangkap petugas lapangan juga, biasanya bukan begitu. Atau ada yang memang hanya coba desk call, terus bisa mengarahkan petugas lapangannya untuk menjemput istilahnya dana. Lagi menjemput dana, lu kan minjemnya online, ngapain pakai jemput dana, ya. Kalau misalnya online, ya udah tagihnya online, ya. Itu udah melanggar lagi, ya, melanggar penjemputan dana secara paksa. Kalau mengenai desk call ini, gue kasih tahu, dia tugasnya hanya menagih, menakut-nakuti, ya, dengan segala pasal penggelapan lah, penipuan lah, ya itu relevansi nggak ada lah. Pasal penipuan buat apa dari penipuannya? Lu memasukkan KTP, ya, memasukkan data-data data-data yang diperlukan kalau di pinjol tersebut, kan enggak kan, ya. KTP asli, waktu verifikasi, ya, KTP asli, semuanya asli, keterangan kerja asli, ya. Terus apa yang penipuan? Penggelapan, terus penggelapan lagi. Penggelapan lu kan nggak bekerja di perusahaan pinjol, ya.
Dalam artian yang menggelapkan dana itu kan yang bisa terjadi kan kalau lu kerja di tempat tersebut gitu. Itu namanya bisa disebutkan penggelapan ya. Jadi lu nggak usah mengiyakan aja atau mengamini aja kata-kata DC itu sebagai ancaman buat lu. Jadi kalau misalnya sekedar intimidasi, ya itu tugasnya dia. Makanya emosi-emosi terus dia itu, ya sinis-sinis terus ucapannya. Kalau diintimidasi itu sudah wajar, ya wajar. Nggak perlu lo takuti, ya nggak perlu ada yang lo seram-seramkan, ada yang lo lebih-lebihkan, ya. Diintimidasi mah memang tugasnya DC kali, gitu. Jadi supaya apa lu diintimidasi? Supaya dia mendapatkan tagihan pembayaran cicilan lu gitu. Kayak sekelas Tunaiku, Aku Laku, Home Credit, dan yang ece-ece lainnya, pinjol-pinjol yang istilahnya baru berlabel OJK, itu bisa kok dinegokan, ya, dibicarakan baik-baik tentang penyelesaian utang lu. Nggak usah takut, ya. Kalau yang nggak bisa melakukan itu atau mengajukan penangguhan, pencicilan, ya udah, lo kan pinjamnya cuma berapa sih? Paling 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, nggak sampai ratusan miliar kan? Ya, selama itu nggak sampai ratusan miliar, ya, lo masih bisa kok, ya, jangan pusing-pusing. Jangan mikirkan yang terlalu jauh gitu. Pinjol itu kan seperti apa ya? Kalau kita butuh, ya dia ada. Tapi kalau kita nggak bisa bayar, ya dia akan nyecer lu terus, ya, nyecer lu terus sampai lu bayar dengan segala macam cara, ya, yang bisa menagih lu dengan lu menjadi takut. Lu hari-harinya diteror rasa takut terus. Ya itulah pinjol. Kalau misalnya lo bisa nggak bayar, ya lo pasti lo sering mendengarkan gini, waktu butuh gua ada, ya, tapi kalau lagi nggak bayar atau macet, ya lo menghindar. Ya itu konsekuensi kita sebagai nggak bayar, ya. Jadi harus dikorelasikan bahwa pinjol ya memang seperti itu adanya. Jadi lo harus siap-siap mental aja ya. Jadi kalau orang yang nggak siap mental, ya ujungnya endapnya bunuh diri lah atau bundir gitu. Jadi saran gua itu, lo jangan takut ngadepin DC tuh, jangan pernah takut deh, ya. Segala macam ancaman dari DC, dari mulutnya DC nggak pernah terbukti. Lo mau dituntut pasal apa, pidana apa, ya. Satu lagi, ini tentang hukum perdata ya, bukan ada pidana, ya. Kalau misalnya lu udah melakukan penipuan, pemalsuan data, ya itu baru bisa pidana. Selama lu melakukan memang hanya galbay, ya, lu hanya bisa dituntut oleh perdata, ya, yang berujungnya negosiasi. Lu sanggupnya bayarnya berapa, ya, bayarnya sekian. Kalau udah begitu, hakim ketok palu, ya sudah beres urusannya. Ya, jadi jangan berlebihan lah pikirannya, karena yang efek-efek bunuh diri itu yang kadang nggak tahu ilmunya, hukumnya nggak tahu, ya. Jadi mengakhiri hidupnya aja, ya. Gua amat miris sih dengan kejadian seperti itu. Jadi karena pinjol lu mau bunuh diri, gila. Hidup lu cuma sekali, men, ya. Jangan pernah bunuh diri. Lu pernah lihat nggak sih berita tentang orang yang gagal pinjol terus masuk penjara? Di berita-berita deh, di TV manapun, di media apapun yang pernah lu dengar, ada nggak? Karena dia nggak sanggup untuk mencapai itu, ya. Butuh usaha, ya, sampai bisa lu diadilkan gitu, ya. Kalau misalnya hukum perdata itu tidak bisa dipenjarakan, dimediasikan gitu. Jadi jangan lu pikir lu sudah nggak bayar utang bisa dipidanain. Ya jalurnya kemana, mas, ya. Utang itu jalurnya tuh perdata, ya, dan perdata tuh nggak bisa disidangkan, ya, kecuali
Kalau lu bertriliun-triliun utangnya, bermiliar-miliar utangnya, itu bisa baru ya. Dengan adanya penyitaan dan segala macam dari keputusan pengadilannya gitu. Jadi kalau misalnya utang cuman 1 juta, 5 juta, 10 juta, 30 juta ya, 100 juta, nggak bisa lu dipenjarain. Yakinlah sama omongan gua ya. Jadi lu harus kuatkan mental lu. Kalau misalnya istilahnya udah minjol, terus awal-awal bayar bisa gitu kan, terus kesini-sininya jadi macet ya, bahkan galbay, lu nggak akan pernah dipenjara. Intinya gitu, lu nggak akan pernah dipenjara karena utang pinjol. Bagi yang merasa masih punya utang pinjol yang ada di luar sana, tolong yakinkan diri lu bahwa gue mampu melewati ini. Ingat, pinjol itu hanya sementara. Fenomena-fenomena di sini langsung stres, langsung frustasi ya. Frustasinya nggak apa-apa lah, lo terima dulu dalam hitungan sebulan gitu. Dan setelah sebulan itu beres, lu juga nggak akan kepikiran lagi tentang pinjol. Nih, gue kasih tahu ya, kalau dari yang udah klien gue didatangin DC itu hanya paling 5 bulanan. Setelah itu ya sudah males-malesan DC-nya. Kalau orang yang nggak bayar juga, terus gue ngapain datengin? Pasti setelah itu lu nggak akan lupa masalah pinjol lu. Jadi di situ lu nggak diteror, nggak diintimidasi, sambil lu misalnya masih bisa punya rezeki ya, lu bisa cicil-cicil dikit-dikit lah sampai yang namanya utang pinjolnya itu lunas ya. Men, kalau misal lo punya utang kan gimana sih, kayaknya kayak hidup lo kayak nggak enak gitu, nggak tenang gitu loh. Jadi kalau misalnya belum ada uangnya, ya sudah, jangan dipaksakan lo mengorbankan kebutuhan hidup lo ya, yang seharusnya bisa lo penuhi. Cuman karena pinjol lo jadi nggak bisa makan, nggak bisa beli baju gitu. Jadi penagihan itu ya paling lama cuman 5 bulanan lah ya. Habis itu DC-nya kan males-males lagi tuh datangnya untuk menagih lu gitu kan. Ya udah, paling banter lu cuman bisa ditakut-takutin, dihukum ini, hukum itu, hukum ini, lu pemalsuan. Nggak akan terjadi, men, nggak akan terjadi, bener kan? DC itu hanya menggertak aja, jadi nggak perlu lo takutin lagi ya. Apapun yang dia katakan full of bullshit. Lo kuatin mental lo aja, sambil kuatin iman lo ya, jangan melakukan hal-hal yang enggak. Oke, bisa dipahamin ya. Oh ya, satu lagi, orang yang karena pinjol di penjara itu nggak ada ya, sampai detik ini gua cek nggak ada ya, karena ini persoalan perdata bukan pidana coy ya. Jadi kalau perdata itu bisa dinegosiasikan lagi, jadi bukan artian dia akan mantengin di situ aja. Lu bisa bernegosiasi. Siapa sih yang nggak mau utangnya dilunasin ya? Lu bisa bayar lagi, walaupun dengan nego cicilannya diringankan lagi ya, selama lu bisa membayar, tidak mangkir lagi, ya pasti bisa lah. Emang pinjol itu perusahaan sekelas apa sih ya? Jadi lu harus optimis bahwa diri lu bisa menyelesaikan dan melewati ini. Oke, sampai di sini dulu video dari gua. Alhamdulillah, undur diri. Jangan lupa yang masih berpuasa, semoga lancar puasanya, semoga dimudahkan ujiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.